Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hayakumullah jami'an. Teman-teman, insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan daripada mutalaah dan dirasah kitab Taisir Mustalahul Hadis yang kemarin kita sudah membahas daripada hadis bi'tibari wusuli ilaina yang terdiri daripada hadis mutawatir dan ahad, dan juga kita telah membahas daripada hadis ahad bi'tibari adadihi yang dibagi menjadi 3 yang kemarin telah saya sampaikan, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Intinya selebihnya bisa teman-teman baca kembali daripada atau dengarkan kembali daripada yang telah kita pelajari Selasa minggu lalu. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas daripada khabarul ahad binisbah ila quwwati wa dha'fi. Itu pembahasan daripada segi kuat dan lemahnya khabar ahad itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif yuqassimul khabar al-ahad, bahwasanya dibagi khabar ahad itu min masyhurin wa azizin wa gharib. Itu masyhur, aziz, wa gharib binisbati ila quwwati wa dha'fi ila qismain. Tadi kan khabar al-ahad di secara binisbah adadihi yang 3 jenis tadi. Nah, sekarang kita membahas daripada segi kuat dan lemahnya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu makbul wal mardud. Fal awal mardud, fa awal makbul. Makbulun wa huwa, hadis makbul, yaitu adalah ma tarajjaha sidqu al mukhbir bih, yaitu apa-apa yang telah dirojihkan atau dikuatkan sidqul mukhbir, yaitu keabsahan atau kejujuran seorang yang mengabarkannya. Wa hukmuhu, dan hukum terkait hadis makbul ini adalah wujubul ihtaji wal amalu bih, yaitu wajibnya al-ihtaj ini berhujjah. Kita wajib berhujjah dengan hadis makbul dan juga mengamalkannya. Lalu jenis kedua mardudun wa huwa, yaitu ma lam yatarajjah sidqul mukhbir bih, yaitu apa-apa yang belum dikuatkan atau diperjelas lah. Yatarajjah itu saya menguatkan hal, yang menguatkan sesuatu. Sidqul mukhbir berarti terkait keabsahan dan kejujuran seorang pemberi berita tadi belum dikuatkan terkait hadis mardud itu sendiri. Wa hukmuhu, dan hukumnya annahu la yuhtaju bihi. Jadi hukum untuk hadis mardud sendiri yaitu kita tidak bisa menggunakan sebagai hujjah. Wala yajibul amalu bih, dan tidak bisa kita menjadikan sebagai landasan beramal kita. Walikulli minal makbul wal mardud aqsam, dan dari setiap daripada jenis makbul dan mardud itu memiliki bagian, wa tafasil, dan tafasil ini klasifikasi yang lain. Sa'adkuruha fi matlibain mustaqillain, insyaallah, yang akan dijelaskan oleh mu'alif setelah daripada dua pembahasan besar insyaallah. Al-matlabul awal, yaitu wal khabarul makbul wa fihi maqsidan. Dan khabar makbul itu terdapat 2 maksud yang dimaksud daripada makbul itu sendiri. Yang pertama, al-maqsudul awal aqsamul makbul, yaitu pembahasan yang terkait pembagian hadis makbul itu sendiri. Wal maqsudul tsani, dan dari maksud kedua taqsimul makbul ila ma'mul bih, yaitu pembagian makbul
makbul dari segi bolehnya diamalkannya, wa ghairu ma'mulun bih, dan apakah itu boleh diamalkan, bolehnya diamalkan atau tidak diamalkan, itu gampangnya. Maksud awal, jadi aqsamul makbul, pembagian makbul qasimul khabarul makbul binisbati ila tafa'uti maratibihi. Jadi khabar makbul itu dibagi dari segi binisbati ila tafa'uti maratib, dari segi variasi tingkatannya, ila qismain ra'isain. Jadi khabar makbul dibagi dibagi secara variasinya, variasi tingkatan itu ada dua secara garis besar. Huma sahihun wa hasan, keduanya yaitu disebut sahih dan hasan. Walikulli min huma, dan dari setiap keduanya itu yuqsamu ila qismaini far'iyain, yaitu dibagi menjadi dua lagi, lidzatihi wa li ghairihi, yaitu sahih lidzatihi wa sahih li ghairi, hasan lidzati wa hasan li ghairi. Fata'ulu aqsam maqbul fi nihaya ila arba'ati aqsam, maka dari dua sifat tadi yang mengikuti daripada pembagian aqsamul maqbul binisbati tafa'uti maratib lidzati wa ghairi, maka sahih dan hasan itu memiliki setidaknya 4 maratib. Pertama sahihun lidzatihi, kedua sahihun li ghairihi, ketiga hasanun lidzatihi, keempat hasanun li ghairihi. Wa ilaikal bahts fi hadzal aqsam tafsilan, maka setelah ini akan dibahas terkait pembahasan setiap pembagian 4 tadi. Nah, insyaallah untuk pertemuan ini kita fokus pada pembahasan as-sahih. Jadi untuk pembahasan hasan, insyaallah kita di pertemuan depan. Jadi kita insyaallah padatkan di pembahasan as-sahih. Ta'rifu, pengertiannya lughatan, secara lughah, as-sahihu yaitu diddus saqim, lawan kata dari as-saqim. Jadi as-saqim itu sifat dari sakit. Jadi sahih itu lawan katanya as-saqim, sakit. Wa huwa haqiqatun fil ajsam. Itu kan perumpamaan ya. Rasa sakit yang yang kita rasakan dalam badan kita. Majazun fil hadis, dan bentuk majaz dalam pembahasan hadis. Wasairil ma'ani. Wasairil ma'ani. Apa wasairil ma'ani? Dan daripada makna-makna yang lain. Dan secara istilah ma'ittasala sanaduhu, apa-apa yang tersambung sanadnya binak lil adil dhabit, dengan daripada itu keitisalannya itu dinilai dari keadilan kedhabitan rawinya, an mislihi ila muntahahu. An mislihi ila muntahahu itu dari awal sampai akhir, jadi dari rawi sampai mukharijnya. An mislihi ila muntahahu, dari awal sampai akhir memang benar-benar secara adil dan dhabit, dan keitisalannya itu tidak ada kecacatan. Min ghairi syududin wala illatin, yang terhindar daripada syudud wala illah. Nanti insyaallah dibahas daripada setiap ta'rif istilahnya. Syarh ta'rif, penjelasan terkait ta'rif istilahi, ishtamala ta'rifus sabiq ala umurin yujabu tafawuruha. Maka ishtamala ta'rif sabiq. Jadi pengertian di atas itu sudah mencakup daripada beberapa hal yang mewajibkan yang mewajibkan adanya hal-hal tadi itu
masuk dalam suatu makna sahih itu sendiri, yang nanti turunannya akan menjadi suatu syarat hadis sahih itu. Yang pertama, amrun awal, yaitu perkara yang pertama yang harus ada dalam makna sahih secara istilah sendiri itu ada ittisalus sanad, yang artinya atau yang dimaksud daripada wa ma'nahu anna kulli rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasyaratan aman fauqahu. Jadi wa ma'nahu anna kulla rawin, jadi sesungguhnya setiap ittisalas sanad itu dinilai jika setiap rawi min ruwatihi qad akhadahu mubasyaratan. Jadi setiap rawinya itu emang benar-benar meriwayatkan hadis itu secara langsung atau secara tatap muka, aman fauqahu. Ya, secara langsung. Min awal sanad ila muntahu, dari awal sanad sampai akhir sanad. Terus komponen kedua yang harus daripada yang ada dalam makna sahih itu sendiri adalah adalatur ruwah, yaitu keadilan seorang rawi atau kredibilitas spiritual. Jadi nilai daripada apa ya? Bukan nilai daripada intelektualnya, tapi kayak kepribadian bahasanya. Apakah beliau itu seorang yang jujur atau yang pembohong atau yang lain-lain. Ay anna kull rawin min ruwatihi ittasafa bi kaunihi musliman. Musliman. Anna kull rawin, jadi setiap rawi dalam hadis itu min ruwatihi tasafa, disifati bi kaunihi musliman. Ini termasuk syarat orang yang adil itu harus muslim pertama. Balighan, orang yang balik, aqilan, berakal, ghairu fasikin, tidak fasik, wa ghairu mahrumin muru'atin. Ini mahrumin atau mahrum, secara wibawanya tidak jatuh lah bahasanya. Wa dhabtur ruwah itu kredibilitas intelektual. Jadi dilihat daripada kekuatan intelektualnya, dari bagaimana beliau kekuatan hafalan dan lain-lain. Ai anna kulli rawin min ruwatihi, dari setiap rawi yang meriwayatkan hadis itu kana tamun dhabtihi, itu secara intelektual istilahnya patutlah untuk dinilai sebagai orang yang cerdas bahasanya. Imma dhabtus sadr wa imma dhabtu kitab, yaitu dinilai daripada baik secara as-sadr ini bagaimana kekuatan hafal, wa imma dhabtu kitab, bagaimana dia itu misalnya rajin dalam mencatat hal-hal terkait periwayatan hadis itu sendiri. Terus ada syududi, yaitu terhindar daripada syudud. Ay anna la yakuna al-hadithu syaddan, yaitu an la yakuna, bahwasanya hadis itu terhindar daripada syad. Apa wasyudud, apa sih syad itu? Wa mukhalafatu as-siqah liman huwa awsaq min. Syad itu sendiri diartikan sebagai hal yang menyelisih, mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu, hal yang menyelisih daripada yang lebih siqah kamanya. Baik itu nanti biasanya yang ditemui itu di pembahasan sanad itu biasanya. Tapi mungkin nanti ada pembahasan yang tersendiri kita bisa dalami terkait mukhalafatun thiqah itu bagaimana gambarannya. Terus adamul illah, yaitu terhindar atau tidak adanya kecacatan. Ay'an la yakunal haditsu ma'lulan, bahwa tidak boleh hadis itu terdapat kecacatan. Wa illatu sababun ghamidun khafi, yaitu sabab ghamidun khafi, yaitu yang bahaya tapi juga istilahnya samar-samar. Karena untuk mengetahui illah itu memang benar-benar kita punya amikun fil ilm fil hadis, yaitu punya kedalaman dalam pengetahuan ilmu hadis kita. Yuqdahu fi sihhatil hadis, yang kadang secara zahir kita melihat hadis itu
sahih secara makna, secara sanad, tapi mungkin kita tidak melihat ilahnya sehingga kita anggap demikian. Tapi kalau seorang memang benar-benar mempelajari daripada bagaimana mengidentifikasi illah, insya Allah akan ditemukan daripada illah itu sendiri. Ma'anna zahir salamatun syurutuhu. Daripada makna istilah tadi itu menurunkan daripada syurut daripada hadis sahih itu sendiri. Yatabayyanu min syarh at-ta'rif anna syurut as-sahihati yajibu tawafuriha hatta yakuna al-hadis sahihan khamsa. Jadi syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, yaitu bersambungnya sanad itu sendiri. Kedua adalatur ruwah, para rawinya dinilai adil. Wadhabtur ruwah, para rawinya dinilai dhabit atau secara intelektual, baik secara sadr wal kitabah itu dinilai juga baik. Wa adamul illah, terhindar daripada kecacatan. Wa adamul syudud, terhindar daripada syad. Fa idza ikhtalla syartun wahidun min hadhihi syurutil khamsah fala yusamma al haditsu hina idzin sahihan. Dan jika halnya daripada 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai hadis sahih. Misaluhu, itu permisalannya seperti hanya hadis sahih itu seperti hanya yang di riwayatkan oleh Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya, qala haddatsana akhir, ini hadis tentang qara'a fil maghrib bit-tur. Itu salah satu bentuk fahadal hadisun sahihun. Nah, itu kan dinilai hadisun sahih. Kenapa? Alasannya kenapa? Dijelasin di situ. Sanaduhu muttasil. Dan kana kullu rawin min ruwatihi sam'uhu min syaikhihi. Jadi sanad yang muttasil itu dinilai daripada pertama id anna kulla rawin min ruwatihi, jadi setiap rawi yang meriwayatkan dalam hadis itu sam'uhu min syaikhihi, jadi harus mendengar langsung daripada gurunya. Wa amma an anatun Malik wa Ibnu Syihab wa Ibnu Jubair famahmulatun ala ittisal li'annahum ghairu mudallisin. Dan bentuk an-anah dalam hadis itu udah dihukumi sebagai an-anah yang muttasil karena tidak terindikasi adanya tadlis di dalam mu'an'anah wa an-anahnya. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait bagaimana kita mengidentifikasi hadis mu'an'an yang terdapat tadlis atau tidaknya. Terus kedua, wali anna ruwatuhu udulun dhabitun wa hadhihi awsafuhum 'inda ulama'i jarh wa ta'dil. Jadi terkait kedhabitan dan keadalah ruwah nih, itu lebih daripada pembahasan jarh wa ta'dilnya. Jadi nanti lebih harus mendalami kajian jarh wa ta'dil, karena di sana kita bisa menilai atau istilahnya menimbang rawi ini bisa dikatakan sebagai orang thiqah atau tidak. Ini mungkin dicontohkan di buku ini sepertinya Abdullah bin Yusuf disifati sebagai seorang thiqatun mutqinun. Nah, thiqatun mutqinun secara keudulannya beliau ada, secara kedhabitannya beliau ada. Thiqatun mutqinun. Terus Malik bin Anas imamun hafidhun. Terus Ibnu Syuhaib az-Zuhair faqihun hafidun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi ila akhir. Thiqatun sahabi. Supaya banyak nanti jenis-jenis atau lafaz-lafaz yang menunjukkan itu sebagai keadalah atau kedhabitan seorang rawi itu sendiri. Terus
4. Wali anna ghairu syad in lam yu'aridhu ma huwa aqwa minhu. Jika halnya terhindar daripada syad, yaitu tidak ada yang misalnya menyelisih daripada yu'aridhu ma huwa aqwa minhu, tidak menyelisih daripada kekuatan mana ya? Dikarenakan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Wa li'anna laisa fi 'illatun minal 'ilali, dan tidak terdapat juga dalamnya kecacatan. Hukmuhu terkait hukum dalam pengamalannya itu, atau bagaimana kita mensikapi hadis sahih ini sendiri, yaitu wujubul amalu bihi bi ijma'i ahlil hadis, secara menurut ahlil hadis secara ijma'nya wajib beramal dengannya. Wa man yu'taddu bih minal usulihin wal fuqaha, begitu juga oleh para usulihin dan fuqaha, fa huwa hujjatun min hujjati syara', juga bisa menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara' atau hukum Islam. La yasa'ul muslim tarakul amal bih. Tidak boleh secara leluasa atau menggampangkan diri bagi seorang mukallaf itu tidak berhujjah atau beramal dengan hadis sahih. Wal muradu biqaulihim hada haditsun sahihun atau hada haditsun ghairu sahih. Jadi apa sih yang dimaksud daripada lafadz atau ibarah hada haditsun sahih atau hada haditsun ghairu sahih? Al muradu biqaulihim hada haditsun sahihun anna asy-syurut al-khamsata as-sabiqah qad tahaqqaqa fi. Jadi makna daripada al-murad atau makna daripada i'tibar yang pertama ini, bahwasanya semua syarat yang 5 itu terpenuhi, baru itu bisa disebut sebagai hadis itu sahih. La annahu maqtu'un bi sihhatihi fi nafsil amr. Jadi tidak terpotong oleh salah satu atau tidak terpenuhinya dari salah satu syarat itu, li jawasil khata' wa nisyan 'ala thiqah. Jadi enggak boleh sama sekali ada syarat yang tidak terpenuhi lah. Kalau misal hadis itu ingin disebut sebagai hadis yang sahih. Dan maksud daripada i'tibar kedua yaitu wal muradu biqaulihim hada hadisun ghairu sahihun annahu lam tahaqqaqa fi syurut sihhatil khamsah sabiqah, yaitu hadis yang tidak memenuhi daripada 5 syarat tadi, kullaha au ba'daha, secara seluruh atau sebagian saja, la annahu kadzibun fi nafsil amr li jawasi isabati man huwa katsirul khata', la li annahu kadzib, tapi tidak dikarenakan kebohongan seorang rawi dalamnya, li jawasi isabati man huwa katsirul khata', atau li jawazi, atau dikarenakan banyak, bukan berarti hadis ini palsu dikarenakan orang yang banyak salahnya, terkadang juga benar. Jadi hada hadisun ghairu sahih itu tidak menjatuhkan sejatuh-jatuhnya sebagai hadis yang mardud langsung. Jadi mungkin dalam 5 syarat ini tidak terpenuhi. Misal dalam menelaah keadilan dan kewabitan seorang rawi, kita dapati salah satu rawinya itu ada yang tidak thiqah. Nah, tapi kan di saat kita meneliti yang lain secara ittisal,
itu ittisal semua, ya itu masih bisa di kita sebut sebagai hadisun ghairu sahih. Dan nanti maksud daripada klasifikasi yang mana itu bisa dilihat daripada pembagian-pembagian yang insya Allah di penjelasan tadi, atau secara umumnya yang kita bagi secara 4 tadi itu. Hal yujzamu fi isnadin annahu asahul asanid mutlaqan. Apakah suatu sanad yang sudah hal yujzamu fi isnadi annahu asahul asanid mutlaqan. Ya, jelaskan. Menjadikan atau dipastikan. Apakah emang hadis sahih itu yang kita dapati lah, itu bisa kita yakini itu secara mutlak emang sahih. Nah, di sini disebutkan bahwa al-mukhtaru annahu la yujrimu bi isnadi. Jadi tidak tetap gambarannya tetap penghukuman hadis sahih itu sebenarnya ijtihadi, tapi tergantung daripada nanti syarat siapa yang mau dipakai, baik syaratnya Bukhari atau Muslim atau beberapa ulama yang lain. Makanya kalau ada gambaran umum kita kalau mempelajari hadis secara mendalam, ya nanti kan setiap ulama muhaddis itu dalam menghukumi, nah ini nanti berbeda, nanti ada pembahasan lebih dalam. Sejauh daripada kitab Shahihain itu kita istilahnya ada panduannya, udah ada qaid-qaidnya bagaimana menyikapi kedua kitab itu. Tapi kalau hadis sahih yang di luar daripada dua kitab itu bisa kita istilahnya berikan hipotesis awal kita lah sebagai seorang yang mendalami hadis. Saya hasil daripada hukmu sahih itu masih bersifat daripada ijtihadi. Jadi tidak memastikan bahwasanya sanad yang udah sahih itu secara mutlak. Tapi masih bisa kita istilahnya kembali ulik lah. Tafa'utu maratib sihhati mabniun ala tamakkuni al-isnad min syurutil khamsah. Lianna tafa'utul maratib, jadi karena tafa'ut tadi karena terdapat variasi-variasi tingkatan dalam kesahihan mabniun ala tamakkunil isnad, yaitu yang dibangun atas kemungkinan yang terjadi dalam suatu sanad itu min syuruti sihah. Jadi dilihat dengan kacamata syarat sihhatul hadis tadi. Wa yanduru tahaqququhu a'la darajati fi jam'i syuruti sihah. Dan dilihat daripada tahaqquqi a'la darajati fi jam'i fa awwalu imsak ala hukm al-lisan bi annahu sa'asan mutlaqan. Fa'al imsak anil hukm al-lisan bi annahu dan harus ditinjau daripada wa yanzuru tahaqququ a'la darajati fi jam'i syurut. Harus dilihat secara menyeluruh daripada syarat-syarat kesahihan tadi itu. Fa awwalu imsatu an hukmil lisan bi annahu sahih wa hasan mutlaqan wa ma dzalika faqad nunkira an ba'dil a'immah qaul fi asal lisan wa dhahir annahu kullu imam rajjah. Ini tapi pada intinya secara umum ya teman-teman, ini ya pembahasan sebenarnya agak lumayan nih terkait imkannya atau kemutlakan atau
kemutlakan suatu hukum lah. Jadi pada intinya pada narasi ini itu disebutkan tergantung daripada perspektif imam mana yang kita pakai dalam menilai syurut itu tadi. Meskipun secara qat'i atau secara pasti syurut usia itu ada 5, tapi itu tidak menjadikan di saat kita menelaahnya tidak menjadikan secara mutlak sanad yang sahih itu pasti, yaitu nggak bisa ganti lagi. Atau misal imam terdahulu udah menyatakan ini yang di luar daripada di luar daripada sahihain karena mereka udah memiliki syarat yang emang benar-benar teruji dan ya nggak bisa diganggu gugat lah. Tapi kalau ada beberapa yang mungkin itu hadis sahih tapi kita bisa telaah kembali gitu lah. Terus lanjut ke pembahasan, itu ada beberapa contoh terkait jalur-jalur yang sahih istilahnya. Itu dari As-Zuhri an Salim an Abihi ila akhir. Banyak daripada imam-imam atau para rawi dari sahabat yang dikenal sebagai istilahnya silsilatul zahabi lah, yang punya emang silsilah kemasan kayak emang bener orang-orangnya itu pada thiqah dan terpercaya semua, sehingga siapapun yang riwayat hadis apapun yang terdapat jalur itu pasti teridentifikasi. Pertama itu pasti sahih. Terus kedua pembahasan ma huwa awwalu musannif fi sahih mujarrad. Apa karya pertama dalam hal yang membahas hadis-hadis atau yang menghimpun daripada hadis-hadis sahih. Awal musannafin fi sahih mujarrad Sahihul Bukhari. Jadi karya yang pertama yang mengumpulkan daripada hadis-hadis sahih yaitu Sahih Bukhari. Tsumma Sahih Muslim, ya setelahnya Sahih Muslim. Wa huma asahhul kitab ba'da al-Qur'an, dan keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Wa qad ajma'at al-ummah ala talaqqi kitabihima bil qabul, dan secara umum umat ini istilahnya udah menerimalah kehujjahan daripada sumber yang ada dalam kedua kitab tersebut. Ayyuhuma sahih, lalu mana yang lebih sahih sih? Nah, itu terjadi sering ada pembahasan di sana. Wal Bukhariyu asahhuhuma wa aktsaruhuma fawaida. Dan Mahmud Tohan di sini berpendapat bahwasanya Bukhari itu lebih sahih daripada Muslim. Wa aktsaruhuma fawaid, dan fawaid dalam Bukhari itu lebih banyak. Wa dzalika li anna ahadits al-Bukhari ashadda ittisalan. Apa sebabnya? Karena dalam hadis-hadis Bukhari itu keittisalan sanadnya itu emang benar-benar diperhatikan lah sama Imam Bukhari. Wa awsaqun rijalan, dan para rawinya itu dikenal thiqah-thiqah. Wa li'anna fihi minal istimbatil fiqhiyya wa nuqatil hukmiyya ma laysa fi sahihil Muslim. Karena dua hal tersebut dilandasi daripada istimbatil fiqhiyya. Memang diambil daripada kedalaman Imam Bukhari ini, wa nuqatil hukmiyya. Wa nuqat ini penghukuman ya, atau menghukumi secara emang legal gitu. Ma laisa fi sahih, yang tidak ada dalam Sahih Muslim. Saya keketatan Bukhari itu emang syarat kesahihannya istilahnya paling bisa paling tinggi itu
Hadza wa qaunu sahih Bukhari ashah min sahih Muslim innama huwa bi'tibaril majmu'. Tapi di sini beliau juga menjelaskan bahwasanya sahih Bukhari itu ashah min sahih Muslim dari segi innama huwa bi'tibaril majmu', secara umumnya aja. Wa illa faqad yujadu ba'dal ahadits sahih Muslim, dan sungguhnya juga didapati dalam beberapa hadis di Muslim itu jalur atau para rawinya itu juga lebih kuat daripada beberapa hadis yang di Bukhari. Wa qila inna sahih Muslim ashah, dan narasi atau pendapat kedua ini memunculkan daripada i'tibar atau ibarah bahwasanya sahih Muslim itu lebih sahih. Tapi mu'allif Mahmud Tohan lebih respect atau bukan lebih proper atau lebih memilih daripada pendapat pertama, yaitu Bukhari ashah min Muslim. Hal istaw'ab as-sahih aw iltazamahu lam yustaw'ab Bukhari wal Muslim. Apakah kedua kitab ini menghimpun daripada semua hadis sahih atau hanya sebagian saja? Di sini dikatakan lam yastau'ibi al-Bukhari wal Muslim sahih fi sahihima. Jadi kedua imam ini tidak menghimpun secara menyeluruh daripada hadis-hadis sahih. Wala iltazamahu faqad qala al-Bukhari, seperti halnya Bukhari sendiri mengatakan ma adkhaltu fi kitab jami' illa ma sahah. Memang aku telah memasukkan dalam kitabku ini hadis yang sahih saja. Wa taraktu min sihahi la halit tuli. Dan aku juga meninggalkan daripada hadis sahih yang lain untuk menghindari daripada istilahnya bertele-tele lah nanti kitabnya kan. Misalnya beliau membuat kitab sahih ini sebagai sebagai landasan umat nantinya, tidak yang menghimpun semua sehingga umat sendiri nanti istilahnya kesusahan dalam menelaah dan membacanya. Wa qala Muslim laisa kullu syai'in 'indi sahihun wada'tuhu huna. Dan Imam Muslim pun juga mengatakan laisa kullu syai'in 'indi, tidaklah dari semua yang kumiliki ini sahihun wada'tuhu, tidak ku letakkan semua hadis-hadis sahih. Innama wada'tu ma ajma'u alaih. Sungguhnya aku hanya meletakkan atau memasukkan dalam sahihku ini apa yang telah kumpulkan sesuai daripada syaratnya atau klasifikasi yang disyaratkan oleh Sahih Muslim, oleh Imam Muslim. Al fatahuma syai'un katsirun aw qalihun minas sahih. Qala al-hafidz lam yaftuhuma ila al-qalbi wa ankul adha. Ada pembahasan ini bisa terkait poin jim, nggak terlalu ini ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Kam idda hadis fi kulli minhuma, berapa sih jumlah daripada hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari jumlatu ma fihi 7,175 hadisan bimukarriratin. Jadi jumlah dalam Sahih Bukhari itu ada 7.000 dan 7.205 wasab'un 205 wa mi'atani wa khamsatu wa sab'un 7.725 yang itu hadisnya
ada beberapa hadis yang terulang-ulang. Wabihad fil muqarratin arba'alafin. Dan jika tidak dihitung yang terulang-ulang itu cuma ada 4.000. Jadi kurang lebih ada 2.000-an ya yang terulang. Dan Muslim jumlah ma fihi 12.000 bimuqarratin. Ada 12.000 dengan pengulangan bihadfil muqarrar, tapi kalau pengulangannya itu dihapus maka hanya tersisa daripada 4.000 saja. Aina najidu baqiyatul hadis sahih allati fatatil Bukhari wal Muslim. Lalu di mana kita bisa dapati sisa-sisa hadis sahih yang tidak dihimpun oleh Bukhari dan Muslim? Najiduha fil kutubil mu'tamidatil masyhurah. Kita bisa dapati dalam kitab-kitab yang mu'tamad, yang bisa kita rujuk, yang al-masyhurah kita rujuk, dan al-mu'tamad al-masyhurah itu kitab yang bisa kita rujuk dan dikenal banyak orang. Sahih Ibnu Huzaimah wa Sahih Ibnu Hibban wa Mustadrak al-Hakim wa Sunnatul Arba'ah wa Sunnat Daraqutni wa Sunnal Baihaqi wa ghairihima. Saya kutub-kutub sita atau tis'ah. Wala yakfi wujudul hadis fi hadzal kitab bal la budda min tassisi ala sihhatihi illa fi kitab min syart al-iqtisar ala ikhraj as-sahih kas-sahih Ibnu Huzaimah. Kita bisa menemukan di dalam kitab populer yang diakui yang tadi adanya hadis dalam kitab ini tidak menandakan bahwa hadis tersebut sahih, akan tapi harus pernyataan khusus bahwa hadis ini sahih kecuali dalam kitab yang sudah disyaratkan oleh penulisnya. Dalam kitab tersebut semuanya sahih, semisal Sahih Huzaimah. Jadi dalam kitab-kitab tadi perlu tetap kita harus menelaah kembali, kecuali mu'alifnya sudah menyatakan dalam kitabnya, misal emang beliau itu menyatakan terkait kitab-kitabku hanya daripada menghimpun hadis-hadis sahih. Ini salah satunya mungkin yang disebutkan tadi kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Al-kalamu ala mustadrakil hakim wa Sahih Ibnu Huzaimah wa Sahih Ibnu Hibban. Ini pembahasan terkait Mustadrak al-Hakim wa Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Al-Mustadrak al-Hakim, kalau kita ketahui al-Mustadrak itu wa kitabun dakhmun min kitabil hadis. Dakhmun misalnya dakhmun ini suatu hal tebal atau besar, min kutubil hadis. Saya ensiklonya lah. Saya bisa dibilang Mustadrak al-Hakim ini kitab yang menghimpun banyak. Dzakara mu'allifu fi hadis sahih allati ala syarti syaikhain. Jadi kalau kita memahami dulu apa makna mustadrak itu sendiri, yaitu jenis kitab yang emang itu menghimpun daripada hadis-hadis sahih sesuai daripada syarat imam yang beliau ikuti. Nah, di sini Al-Hakim mengikuti daripada syurutnya Bukhari dan Muslim, sehingga isinya bisa kita simpulkan bahwa mustadrak itu kayak mindahkan gambarannya ya, mindahkan daripada hadis-hadis sahih yang ada di Bukhari Muslim terus jadikan menjadi syarat satu. Walam yukharrijuha kama dzakara al-hadis sahih inda wa illam takun ala syartin wahid minhuma mu'abbaran anha bi annahu sahih al-isnad wa rubbama dzakara ba'd al-asil allati lam tasih lakinnahu nabbahu. Tapi yang membedakan daripada Mustadrak ini daripada dua kitab sahih itu, ada beberapa hadis yang mungkin masih dinilai belum sahih, tapi oleh Ibnu Huzaimah atau si mu'allif kitabnya itu kadang disahihkan dengan cara yang tidak yang tidak seketat daripada syarat syekh yang beliau ikuti. Misalnya di sini juga sebetulnya Al-Hakim punya syurut
sihahnya sendiri. Tapi beliau termasuk dikenal sebagai bukan dikenal beliau, tapi dalam ini masih dinilai sebagai mutasahilun fi tashih, masih bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis yang belum teridentifikasi dalam kesahihannya. Fayambagi an yuttatabba'u wa yuhkamu ala ahadisi bima yaliqu bihaliha wa laqad tattaba'u adh-dhahabi wa hakama aktsari ahadisi bima yaliqu bihaliha. Jadi tetap kita harus mengikuti hukum hadis itu tergantung daripada kondisi hadis itu. Tidak bisa tetap mungkin kalau untuk mermudah kita bisa ijba'ul imam musannif itu udah dihukumi ini, maka ambil aja gitu. Tapi kalau secara kaidah kita harus tetap melihat daripada kondisi hadis itu bagaimana. Wala yazalul kitab bihajatin ila tattabi'u inayah. Tetap perlu dalam Mustadrakul Hakim ini adanya perhatian dalam pengkajian dan untuk pengkajiannya lah. Selanjutnya Sahih Ibnu Hibban, hada kitabun tartibuhu mukhtara'. Apa mukhtara' ada? Mukhtara'. Oh. Punya sunan yang mukhtara' itu kayak jadid. Saya punya apa ya? Keunikan lah daripada tartib kitab-kitab sebelumnya. Falaisa murattaban 'alal abwab, itu tidak disusun dengan tartib abwab, jadi tidak disusun dengan bab-bab tertentu. Wa 'alal masanid, dan juga tidak disusun dengan bentuk musnad atau sesuai siapa yang meriwayatkan ini maka hadisnya ini. Kalau secara abwab kan biasa abwab fiqhiyah ya, biasanya hadis wudu semua. Wa lihada asmahu at-taqasim wal amwa wa kashfu 'anil hadis min kitab hada asirun jiddan wa qadara ba'dal mutaakhirin ala abwab wa lihada asmahu at-taqasim wal anwa. Jadi beliau itu punya metode sendiri itu, Sahih Ibnu Hibban itu, dengan istilah taqasim wal anwa. Terkait nanti bentuknya mungkin teman-teman bisa pelajari ya. Ini saya sendiri masih belum ada gambaran bagaimana taqasim wal anwa itu. Wa kashfu 'anil hadis min kitab hada 'asirun jiddan. Sampai halnya untuk mengidentifikasi atau mencari hadis-hadis dalam kitab beliau itu sulit. Wa qad rattaba ba'dul mutaakhir, bahkan para ulama mutaakhirin hadis tuh mulai saya merapikan lah dengan bentuk bab-bab wa musannaf bab fikih wa musannaf mutasahin fil hukmi 'ala al hadis bi sihhatin lakinnahu aqallu tasahulan min al hakim. Jadi para mutaakhirin dah merapikan dengan bentuk bab fikih dan juga sekaligus menghukumi daripada hadis-hadis dalamnya bisihatin dengan hukum hadis sahih lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim, tapi lebih rendah tingkat toleransi, jadi lebih mudah-mudahan lagi sebetulnya dalam misalnya kalau kita klasifikasikan Mustadrakul Hakim, misalnya kalau kita klasifikasinya kitab sahih paling tinggi, paling tinggi kalau misal nggak ada keraguan syakkun fihi, nggak ada keraguan ya dalamnya itu ya Bukhari, setelah itu Muslim. Kalau kita melihat daripada pembahasan tadi, terus di bawahnya ada Mustadrak Al-Hakim, karena tadi masih dikenal Al-Hakim sendiri itu tatasahul fil hukmil hadis fi sihhatihi. Terus di bawahnya itu ada Sahih Ibnu Hibban, karena di sini tasahul bukan Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban karena tasahulnya lebih tasahul daripada Hakim. Gitu. Terus selanjutnya Sahih Ibnu Huzaimah,
huwa ala murattaban min Sahih Ibnu Hibban. Nah ini jadi Sahih Ibnu Hibban itu istilahnya paling bawah kalau di kita apa ya? Kita klasifikasikan. Jadi di sini dikatakan Ibnu Huzaimah itu lebih tinggi kedudukannya kesahihannya daripada Sahih Ibnu Hibban. Lisyaddatin tahirratin hatta innahu yatawqafu fi tashil li adna kalamin fil isnad. Dikarenakan penyeleksi hadis sangat ketat, bahkan penulis tidak menghukumi suatu hadis ketika ada perkataan walaupun sedikit dalam sanad suatu hadis. Jadi syurut atau apa ya, penyeleksian Ibnu Huzaimah itu lebih ketat daripada Sahih Ibnu Hibban. Terus selanjutnya mustakhrajat ala sahihan. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa mustadrak itu istilahnya memindahkan hadis dan juga ada beberapa hadis tambahan itu sesuai dilihat daripada syarat syekhnya dan juga ada tambahan daripada syarat si imam tadi. Tapi kalau mustakhrajat itu benar-benar si mu'alif ini mengeluarkan memindahkan hadis-hadis dalam kitab Sahih itu dengan jalurnya si mu'alif sendiri. Jadi tidak lewat daripada jalur periwayatan dari Imam Bukhari atau Muslim ini. Jadi beliau punya jalur sendiri. Kalau mustakhraj itu pemaknanya itu gitu. Istakhraja syai' ila syai'. Itu mengeluarkan suatu lalu memasukkannya ke dalam sesuatu. Sehingga harus ada perbedaan dong di situ. Lah maudhu' mustakhraj itu maksud dari maudhu' mustakhraj. Fa yukharriju ahadithu bi asanid li nafsi min ghairi tariqin sahibul kitab. Itu kan tadi fa yajtami'u ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqahu. Jadi kurang lebih tadi. Jadi maknanya apa yang mengeluarkan sesuatu dari sesuatu terus mengeluarkan daripada jalur periwayatan yang asalnya dari Sahih Bukhari dan Muslim ke jalurnya si musannif ini sendiri. Terus apa aja sih kitab-kitab mustakhrajat yang masyhur? Itu ada mustakhraj li Abi Bakrin Ismaili al-Bukhari, ada mustakhraj li Abi Awanah li Isfarani yang itu mustakhrajnya ala Muslim, terus mustakhraj li Abi Nuaim al-Asbahani ala kulli minhuma. Itu Nuaim al-Asbahani yang mengistikhrajkan daripada sahihain. Hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha mawaqifus sahihan fi alfat. Ini apa nih? Lam yaltazimu. Bentar ya. Oh, terkait nukilan ya. Hal iltazama mustakhrajat fiha mawaqifus sahihan. Jadi kalau misal, jadi pembahasan ini maksudnya apakah kita boleh menukil dari mustakhraj fiha mawaqif sahihan. Jadi terdapat yang sama, hadis yang sama dalam lafadznya kita temukan juga di mustakhraj. Terus kita katakan bahwasanya itu dari Bukhari dan Muslim. Di sini lam yaltazim musannafuha mawaqifatuhuma fil alfat li'annahum innama yarwuna alfat allati wasaltuhum min tariqi syuyukhihim lidzalika faqad hasala fiha tafawut qalil fi ba'di alfat. Jadi kita nggak boleh menukil sesuatu yang aslinya bukan dari itu gitu loh maksudnya. Gimana ya? Bahasa sederhananya agak sulit. Menyederhanakan tuh dengan melihat penjelasan ini, maka tidak boleh bagi seorang menukil hadis dari mustakhraj atau buku-buku yang kita sebutkan di atas kemudian berkata hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kecuali dengan dua syarat. Hadis tersebut mempunyai riwayat yang sama dengan hadis Bukhari dan Muslim
penulis Bukhari mengatakan dalam kitabnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafadz mereka. Oh, jadi bolehnya kita mengatakan bahwa saya ini dinukil dari sumber yang sama itu kalau dipenuhi dari dua syarat. Yang emang kita udah mengidentifikasi secara sanadnya itu sama dengan daripada yang ada di Bukhari dan Muslim, dan kedua kita bisa mengidentifikasi dari ibarah yang dikatakan dalam kitab-kitab mustakhraj seperti seperti halnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam lafadz mereka. Oh, itu pembahasan yang ini ya. Oh, saya pembahasan yang setelahnya, maaf teman-teman. Astagfirullah. Hal iltazama asal mustakhrajat ini terkait kesamaan lafadz dalam periwayatannya. Kalau secara umumnya di sini membahas bahwasanya secara umum lafadz dalam periwayatan lafadznya pasti berbeda ya, karena kan sumber atau jalurnya pun juga berbeda. Gitu, kurang lebih. Lanjut ke fawaidul mustakhraj ala sahihan. Apa sih faedah adanya mustakhraj itu sendiri? Di mustakhrajati ala sahihan fawaidu katsirun qaribul asyrah. Jadi setidaknya ada 10 lah daripada faedah adanya kitab mustakhraj itu sendiri. Tapi di sini Syekh Mahmud Tohan menukil daripada Imam As-Suyuti dalam tadribnya, wa ilaika ahammuha, yang paling penting adalah 3. Pertama, ulul isnad, yaitu meninggikan daripada sanad yang ada. Kenapa demikian? Karena otomatis kan di sini li'anna musannif mustakhraj law rawa hadisan min tariq Bukhari masalan law waqa'a anzala min at-tariq alladhi rawahu bihi fi mustakhraj. Pastinya si rawi dalam rawi mustakhraj ini pasti lebih rendah kedudukannya atau jalurnya lebih rendah daripada periwayatan oleh Bukhari itu sendiri. Jadi isinya fungsinya untuk meninggikan daripada sanad yang sebelumnya. Itu nanti ada fungsi tersendiri lah terkait maksud lebih dalam gimana. Lalu kedua, az-ziyadatu fi qadri sahih. Wa dzalika lama yaqa'u min al-alfat zaidatin wa tammiyatin fi ba'd al-ahadits. Jadi sebenarnya kesahihan hadis itu bisa kita perkuat dengan daripada jalur-jalur yang lain. Jadi kalau kita hanya saya mendapatkan hadis tentang ini sahih, tapi kita ingin memperkuat daripada kesahihan hadis itu, kita bisa melihat jalur lain yang juga sahih juga untuk menaikkan derajatnya itu. Jadi fungsi daripada mustakhraj itu menaikkan daripada derajat qadratus sahihnya, jadi lebih kuat lagi gitu loh. Wal quwwatu bi kasri turuq, yaitu menguatkan daripada segi jalur yang banyak. Wa faidatuha at-tarjih indal al-mu'aradah, dan faedah daripada adanya penguatan dari segi banyaknya jalur itu adalah mentarjih di saat ada mu'aradah, itu adanya suatu hal yang bertentangan. Ma huwa al-mahkum bi sihhatihi mimma rawahu syaikhan. Apa sih
mahkum bisihatih. Mahkum bisihatih ini hadis yang dihukumi sahih dalam riwayat sahihain itu gimana? Marra bina anna al-Bukhari wa Musliman lam yudkhala fi sahihima illa ma sahha. Jadi Bukhari dan Muslim itu memang benar-benar memasukkan dalam kitab mereka berdua itu ya emang hadis-hadis yang sahih saja. Wa annal ummata talaqqat kita bihima bil qabulin. Dan umat pun ya secara talaqqat kata bihima kita bihima bil qabul yang menerima hal tersebut. Fima hiyal ahadis mahkum bisihatiha wallati talaqqatul umma bil qabil ma yura. Nah, itu ada pertanyaan seperti apakah hadis yang dihukumi sahih dalam riwayat sahihain itu misalnya bisa emang benar-benar sahih ya. Annama maka dijawab annama rawayahu bil isnadil muttasil fa huwa mahkum bisihhati. Maka dijawab di sini maka apa-apa yang mereka riwayatkan dengan sanad yang muttasil fa huwa maka mahkum dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wa amma hudhifa man ibta isnadihin rawin aktsar wa yusamma mu'allaq. Nah, tapi jika dihapus daripada permulaan isnadnya satu atau banyak daripada rawi maka disebut mu'allaq. Itu seperti nanti bisa didapati dalam kitab Bukhari itu ada beberapa hadis mu'allaq yang memang itu fungsinya untuk menghindari tatwil atau bertele-tele lah. Saya beliau udah nyebutin di sini sanad dan matanya lengkap, mungkin di bab lain beliau langsung ke rawi sahabat dan menyebutkan daripada matanya. Wa huwa fil Bukhari katsir lakinnahu fi tarajimul abwab wa muqaddimatiha. Letak-letaknya biasanya dalam tarajimul abwab dan muqaddimah kitab. Wala yujadu syai'un minhu fi salabil abwal al-battah. Dan tidak didapati biasanya hal tersebut dalam pembahasan dalam isi pembahasan bab-babnya. Jadi hadis-hadis mu'allaq biasanya terletaknya pada awal-awal kitab. Biasanya kitab sholat awalnya gini. Kita biasanya kan ada beberapa hadis pengantar itu biasanya. Amma fi Muslim falaysa fihi min dzalika illa haditsun wahidun fi bab tayammum. Lam yasilhu fi mad'i akhar fa hukmuhu kama yali. Tapi kalau dalam Muslim hanya terdapat satu hadis mu'allaq itu dalam hadis bab tayammum lam yasilhu fi tidak didapati di tempat atau pembahasan lain. Fa hukmuhu kama yali. Maka hukum-hukumnya seperti halnya berikut. Fa makana minhu bi sighatil jazm. Apabila itu menggunakan sighah jazm qala wa amar wa dzakara fa huwa hukmun bi sihhatihi 'anil mudhafi ilaih wa ma lam yakun fihi jazm bi sighah jazm hukmun bi sihhatihi 'an mudhafi ilaih fa huwa hukmun bi sihhatihi 'an mudhafi ilaih wa lam yakun laisa fi hukmin 'an mudhafi ilaih. Maksudnya kalau misal dia pakai sighah jazm seperti apa nih? Kalau di sini lo sighah jazm perjanjiannya qala amarah atau dzakarah maka dihukumi sahih. Tapi kalau dia itu didapati tidak menggunakan sighah jazm wa malam yakun fi jazmun seperti kayur wa yudhkar wa yuhka wa rawiya wa dzukira falaysa maka tidak dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wa ma'a dzalika falaysa fi hadis wahin li idkhali fil kitab al-musamma bis sahih. Meskipun demikian tidak ada dalam keduanya hadis yang tidak penting karena telah tertulis dalam kitab yang diberi nama sahih. Jadi ini cuma istilahnya wanti-wanti
Jadi kaidah istilahnya kaidah yang untuk kalau misalnya orang mau meneliti atau menelaah istilahnya rambu-rambunya ini gitu. Ini sejauh ini ada pertanyaan tinggal 1,5 lagi. Wah. Lanjut terkait maratib as-sahih. Guys ya. Jadi kalau dilihat dari perincian di atas, hadis sahih terbagi lagi menjadi 7 tingkatan. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tingkatan ini adalah tingkat yang paling tinggi. Itu berarti muttafaqun alaih. Terus hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri. Kalau tadi kita bahasnya terkait secara umum kitab mana, maksudnya kesohihan dari istilahnya kita klasifikasikan sesuai kitab ya. Kalau ini dia kesohihan sesuai imamnya ya. Atau siapa yang meriwayatkannya. Pertama itu Bukhari Muslim, terus kedua itu yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, kedua itu diriwayatkan oleh Muslim, terus keempat diriwayatkan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim dan tidak dimasukkan dalam kitab mereka, yaitu berarti dalam kutub-kutub mustadrak, dalam kutub mustadrak misalnya. Terus hadis yang memenuhi syarat Bukhari dan tidak dimasukkan ke dalam kitabnya sama juga mustadrak juga. Hadis yang memenuhi syarat Muslim dan tidak sama juga. Hadis yang sahih menurut selain keduanya dari pakar hadis terdahulu dan belum memenuhi syarat keduanya seperti Huzaimah dan Ibnu Hibban, yaitu mustakhraj tadi. Terus syarat Bukhari dan Muslim. Lam yusil syaikhan an syarti syartahu au ayyana ziyadatan ala syuruti muttafaq alaihi fi as-sahih. Al-Bukhari dan Muslim tidak pernah menyatakan syarat yang mereka syaratkan atau tetapkan melebihi syarat yang sudah disepakati dalam hadis sahih. Akan tapi terlihat dari penelitian ulama hadis mengenai metode kitab mereka yang bisa mereka pikirkan bahwa hal yang tersebut adalah syarat keduanya atau salah satu dari keduanya. Pendapat yang terbaik mengenai hal ini adalah bahwa yang dimaksud dengan syarat sahihain adalah salah satu dari keduanya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur rawi-rawi yang berada dalam kitab keduanya atau salah satu dari keduanya dengan tetap menjaga tata cara bagaimana sahihain. Ini sebenarnya pembahasan yang pembahasan yang sebenarnya biasanya pembahasan tambahan sih. Nanti secara aplikatif di penelitian kadang misalnya sekedar tahu lah. Aplikatifnya di penelitian mungkin bisa dibilang masih jarang untuk digunakan. Terus makna qaulhum muttafaqun alaih, idza qala ulama hadis an hadis muttafaqun alaih, makna ibarah dari muttafaqun alaih sendiri famuraduhum ittifaq syaikhan, yaitu yang disepakati oleh syaikhan, atau ittifaqu syaikhan ala sihhatihi, yaitu yang telah disepakati syaikhan atas kesahihannya, la ittifaqul ummati, bukan yang disepakati oleh umat. Illa anna Ibnu Salah qala lakinna ittifaqul umma alaihi lazim min dzalik wa hasil ma'ahu ittifaqin umma ala talaqqati mattafaqaha alaihi bil qabul. Ini maksudnya ya. Jadi kalau makna pertama muttafaqun alaih cuma dimaknai sebagai muttafaq ala syaikhin, tapi Ibnu Salah di sini menambahkan bahwasanya umat muslim pun juga harus secara melazimkan diri wa hasilun ma'hu ittifaqu ala talaqqi muttafaq alaih,
harus juga sebagai apa ya, legalisir secara umum untuk menganggap bahwasanya hadis itu memang sahih. Hal yushtarau fi sahih an yakuna azizan, apakah hal yushtarau fi sahih an yakuna azizan? Oh, apakah aziz termasuk daripada syarat aziz? Kemarin kan diriwayatkan 2 ya, hadisnya diriwayatkan 2. Diriwayatkan oleh 2 rawi atau lebih. Ya. Hadis dijelaskan al-qaulu as-sahih annahu la yushtaratu fi hadis as-sahih an yakuna azizan bimana an yakuna lahu isnadani li'annahu yujad fi sahihan ghairi ma hadis sahihatun wa hiya gharibatun wa ishtarata ba'd al-ulama dhalika ka Abi Ali al-Jabbani al-Mu'tazili wal Hakim wa qawlum hadha khilafun muttafaq alaihi. Jadi terkait aziz dan gharib di sini apakah termasuk daripada hadis yang sahih itu, masuk yushtaratu fi sahih itu apakah bisa diklasifikasikan sebagai hadis yang sahih? Kalau di sini bisa dijadikan sebagai atau dihukumi sebagai hadis yang sahih, tapi dalam pembahasan ini ulama masih banyak khilaf. Mungkin ada ini kurang dan lebihnya mungkin mohon maaf karena memang ya sama-sama belajar